teman movie, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini kawan movie mau menceritakan alur film yang berjudul Mulan. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Niki Caro dan mendapatkan rating 5,7 dari 10 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Mulan yang menyamar menjadi pria untuk memperjuangkan tanah airnya dari sekelompok orang yang ingin merebut kerajaannya. Berawal dari raja yang mengeluarkan dekrit bahwa satu keluarga harus mengirimkan satu laki-laki untuk menjadi pejuang mempertahankan kerajaan. Oh iya, film ini juga diadaptasi dari cerita rakyat Tiongkok kuno yang berjudul Balada Mulan. Oke deh, gak banyak basa-basi lagi, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dari Mulan yang sedang berlatih menggunakan Qi. Kemudian di pemukiman, Mulan kecil sedang mengejar ayam untuk dimasukkan ke dalam kandang. Ya, ngejar ayamnya sampai naik ke genteng tuh. Pas dia mulai kepleset, dia berhasil turun dengan baik. Tapi orang-orang malah ngeliat sinis gitu. Di rumah, orang tua Mulan khawatir kalau Mulan akan disebut penyihir karena tingkah lakunya. Mulan pun mendengar itu. Lalu Mulan ngebenerin patung Phoenix. Gak lama ayahnya datang dan bilang kalau Qi Mulan sangatlah kuat. Ayah pun meminta Mulan untuk menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain, ada seorang musafir didatangi seorang wanita. Dan tiba-tiba tubuh wanita itu menyatu dengan tubuhnya. Sesampainya di garnisun utara, dia langsung menyerang prajurit kerajaan dari dalam dan membantu pasukan elit Roron Soto membantai habis prajurit di sana. Setelah itu, wanita tadi menyamar menjadi salah satu prajurit kerajaan agar bisa masuk ke dalam istana raja. Gak lama kemudian, wanita yang menyamar itu mengatakan kalau Burihan adalah pemimpin roh Ranj. Ia juga bertarung bersama seorang wanita yang memiliki Qi luar biasa. Raja yang mendengar hal tersebut pun memutuskan untuk menghancurkan tentara Roran dan penyihirnya dengan membuat pasukan dari warganya sendiri. Lalu, wanita yang menyamar tadi berubah menjadi burung dan menemui Borihan. Di sana, ia tidak terima kalau dibilang penyihir sama Borihan. Tapi demi mendapatkan pengakuan, ia tetap bekerja sama. Saat Mulan pulang ternyata, ia mau dijodohin tuh. Dia pun menurut demi kehormatan keluarganya. Keesokan harinya, Mulan didandani untuk datang ke tempat Mak Comblang. Kemudian Mulan dites oleh Mak Comblang dan memperlihatkan keanggunannya pada calon ibu mertuanya. Namun Mulan melihat laba-laba dan mencoba untuk menyingkirkan dengan teko teh. Tapi karena Mak Comblang menyuruh tekonya ditaruh di tengah-tengah, laba-laba pun keluar dan membuat semuanya berantakan. Karena kejadian itu, Mak Comblang menganggap Mulan sebagai aib keluarga Hua karena tidak bisa mendidik anak perempuannya. Setelah itu, ketika hendak pulang, tiba-tiba saja prajurit datang mengumumkan bahwa negaranya sedang berperang dan meminta setiap laki-laki dari keluarga di sini ikut serta dalam berperang. Ayahnya yang mendengar tersebut berusaha tegar untuk mengambil surat perang. Namun malam harinya, ayah sedang mempersiapkan senjatanya dan baju besi untuk bertempur. Saat Mulan melihat ukiran Phoenix, ayah mengatakan kalau Phoenix akan memberitahukan leluhur mereka bahwa ayah telah setia, berani, dan jujur, seperti ukiran pada pedangnya. Dia juga mengatakan kalau tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Mulan mencoba pedangnya. Esoknya Mulan memutuskan berperang menggunakan pedang serta baju besi milik ayahnya. Ketika ayah menyadari Mulan telah pergi, ia pun berdoa pada Phoenix untuk melindunginya.
Saat malam hari tiba, Mulan memutuskan untuk beristirahat. Pagi harinya, Mulan terbangun dan melihat Phoenix menunjukkan jalan padanya. Sesampainya di tempat perkumpulan, Mulan mengalami sedikit hinaan dari teman seperjuangannya. Ia pun menantangnya. Namun, komandan datang menengahi mereka. Nah, di sini Mulan menggunakan nama Hua Jun sebagai nama samaran. Pada saat tiba di tenda prajurit, petingginya datang mencari sukarelawan untuk berjaga malam. Sontak, ia langsung menerimanya. Setelah itu, ia balik ke tenda prajurit untuk tidur. Di pagi harinya, mereka berkumpul untuk mendengarkan peraturan. Lalu, mereka melakukan latihan menggunakan pedang, memanah, dan membawa 2 tong air untuk dibawa ke puncak gunung. Hari demi hari mereka terus melakukan latihan demi bisa menjadi prajurit yang sesungguhnya. Kemudian, salah satu temannya yang bernama Long Wei melakukan kecurangan. Dia pun mendapatkan sanksi berupa pengusiran. Di camp, Hong Wei menyuruhnya untuk mandi. Soalnya tuh, sejak datang, Mulan gak pernah mandi. Karena Mulan takut ketahuan kalau dia perempuan. Keesokan harinya saat latihan tombak, Hong Wei membuat Hua Jun kesal. Kemudian Hua Jun memberinya pelajaran dengan menggunakan Chi keahliannya. Teman-teman yang melihatnya pun nampak bangga padanya. Saat tengah malam, Hua Jun pergi ke danau untuk mandi. Tapi gak lama, kemudian Hong Wei datang dan minta maaf. Ia mengatakan kalau mereka akan bertarung melawan musuh yang sama, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi teman-temannya. Lalu di pertemuan 12 pemimpin suku Rouran, mereka menolak keberadaan penyihir karena menurutnya penyihir itu tidak bisa dipercaya. Namun, Burhan meyakinkan kalau penyihir ini akan melayani mereka sampai akhir. Setelah itu, Burhan menyuruh penyihir untuk menghancurkan garnisun berikutnya. Di waktu yang sama, Hua Jun dipanggil oleh Komandan Tang. Ia menyuruh Hua Jun untuk mengembangkan Chi miliknya agar bisa menjadi pejuang yang hebat. Setelah itu, dia memutuskan untuk melatih Chi-nya seperti dahulu kala. Keesokan harinya, Hua Jun berhasil menjadi satu-satunya prajurit yang membawa air dengan 2 tangannya ke puncak gunung. Namun, di sisi lain, Rouran berhasil menghancurkan garnisun dengan cepat. Komandan Tang yang mengetahui hal tersebut langsung mengumpulkan semua prajurit untuk maju melawan Rouran agar bisa melindungi garnisun Monstan-Tep. Tapi di saat sumpah prajurit, Hua Jun merasa gelisah karena menyadari ia telah berbohong tentang identitasnya. Nah, karena rasa gelisahnya itu, Hua Jun mendatangi Komandan Tang bermaksud untuk mengaku. Namun di sana Komandan Tang malah ingin menjodohkannya dengan putrinya. Ketika mereka sampai di garnisun Batalion 4, semua prajurit telah tewas secara mengenaskan dan tidak tersisa sama sekali. Sesampainya di garnisun Monstan-Tep, 2 prajurit berkuda melapor ke Komandan Tang bahwa Burhan telah mendekat. Maka dari itu, Komandan Tang bergerak lebih cepat agar bisa mengendalikan musuh. Kemudian saat mereka sedang berkumpul, dengan rasa takut, Hua Jun meyakinkan teman-temannya bahwa tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Ia pun berjanji untuk melindungi teman-temannya agar tetap hidup dan akan melindungi satu sama lain. Keesokan harinya, pertempuran antara prajurit kerajaan dan Rouran tidak terhindari. Komandan Tang menyuruh pasukan berkuda sayap kiri untuk mengejar pasukan Rouran yang kabur. Tapi gak lama kemudian pasukan Hua Jun ditembaki satu persatu hingga menyisakan dirinya seorang. Namun Hua Jun yang sendirian
memutuskan untuk mengejar. Tanpa disadari ternyata ada penyihir yang menyerangnya. Nah, penyihir itu tahu kalau Huajun telah berbohong. Ia bisa merasakan kalau Qi yang dimiliki Huajun tidaklah murni. Dan karena Huajun tidak mengaku, sang penyihir akhirnya membunuh dirinya. Beruntungnya ia masih selamat, dan sejak kejadian itu ia memutuskan untuk menjadi seorang Mulan dan membuka semua kebohongannya. Ia pun bergabung kembali dengan pasukan. Namun penyihir menyerang kembali prajurit kerajaan dengan kelelawar yang membuat mereka membuat pertahanan. Ternyata itu merupakan siasat dari Rouran. Lalu mereka pun diserang menggunakan ketapel tempur. Mulan yang melihat itu mendapat ide. Ia mengambil beberapa helm sebagai tipuan dan lari ke arah perbukitan. Lalu ia menembaki prajurit Rouran dari belakang. Otomatis pasukan Rouran mengubah serangannya, yang ternyata hal itu untuk meruntuhkan salju agar bisa meratakan pasukan Rouran. Homi yang melihat temannya kesusahan langsung menolongnya, namun naasnya ia malah terkena rontokan salju. Mulan yang melihat itu pun segera membantunya. Ketika longsor salju telah usai, orang-orang mencari Huajun, dan gak lama Mulan datang untuk mengakui identitasnya pada Komandan Tang. Teman-temannya pun kaget, dan Komandan Tang merasa telah ditipu olehnya. Maka dari itu, Mulan pun diusir dari pasukan. Setelah kejadian itu, Mulan sangat sedih, telah mempermalukan keluarganya. Gak lama penyihir datang melakukan simpati dan mengajaknya untuk bergabung, karena Burihan akan merebut kota kerajaan dan menggulingkan sang raja. Namun Mulan menolak dan tetap setia dengan kerajaannya. Setelah itu ia pergi meninggalkannya. Ternyata Mulan kembali ke markas. Ia mencoba memberitahu komandan tentang rencana Burihan, tapi dia tidak percaya dan akan dieksekusi. Namun Homi dan yang lainnya membela Mulan karena ia adalah prajurit terbaik dan sangat setia. Setelah menimbang, Komandan Tang kembali mempercayainya agar menyuruh Mulan untuk memimpin mereka ke kota kerajaan. Di sisi lain, beberapa pasukan elit Rouran telah menyelinap ke dalam kerajaan. Bahkan, penyihir juga berhasil mengubah dirinya menjadi penasihat kerajaan. Dia mengatakan pada raja kalau Burihan menantangnya berduel di istana baru. Raja yang tak kenal takut pun memutuskan untuk pergi ke istana baru untuk mengalahkan Burihan. Di saat raja akan keluar dari kerajaan, penyihir menyuruh petinggi prajurit untuk mengumpulkan semua penjaga di istana di alun-alun. Di waktu yang sama, Mulan tiba di kerajaan dan merasakan heran karena tidak ada pasukan penjaga. Lalu saat dia menyadari kalau mereka dalam jebakan, Komandan Tang menyuruhnya untuk cepat melindungi raja. Di sisi lain, raja yang sudah sampai di istana baru langsung membantai habis prajurit Rouran. Namun, tanpa disadari, ternyata dia telah masuk ke dalam perangkap. Ketika Mulan dan teman-temannya melewati lorong, mereka dihadang oleh prajurit Rouran. Sampainya Mulan di tahta kerajaan, dia sungguh kaget saat dia melihat penyihir di kursi raja. Penyihir tersebut membandingkan dirinya dengan Mulan karena masyarakat bisa menerima Mulan tapi tidak adanya. Kemudian Mulan mencoba menyadarkannya bahwa ia masih bisa berubah di jalan yang benar dengan Mulan memberikan kepada penyihir kalau ada tempat untuk orang-orang seperti mereka. Lalu Mulan meminta tolong kepadanya untuk menuntunnya ke raja tanpa menjauh penyihir meluruskan jalan padanya. Di sisi lain, Burihan sedang menyiapkan cairan panas. Gak lama penyihir datang
mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Mulan. Kita bisa tahu sebenarnya penyihir tersebut tidaklah jahat, karena dia hanya menginginkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya. Sampainya Mulan di Istana Baru, dia melihat raja dalam keadaan bahaya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi Burihan tidak tinggal diam dan langsung menyerangnya. Akibat dari pertempuran tersebut, Mulan harus kehilangan pedang ayahnya yang jatuh ke dalam lahar. Kemudian raja menyemangatinya. Mulan pun bangkit dan membuat rasa keberaniannya muncul kembali. Ketika Mulan berhasil mendapatkan pedangnya Burihan, ia menjatuhkannya. Dengan segera ia membuka tali yang mengikati raja. Namun, Burihan masih bisa melepaskan anak panah. Beruntungnya, raja berhasil menangkap dan Mulan berhasil membunuhnya. Di sisi lain, Hong Wei dan teman-temannya berhasil mengalahkan pasukan Rouran. Akhirnya, setelah kejadian itu, kerajaan melangsungkan pesta. Raja langsung memanggil Mulan dan mengatakan kalau dia berutang nyawa padanya sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya. Raja mengangkat Mulan sebagai pejuang terbaik dan petugas pengawal kerajaan. Namun, karena Mulan merasa bersalah sebab ia telah meninggalkan rumah, Mulan menolaknya dan ingin pulang. Raja pun berbesar hati menerima keputusan Mulan. Saat ia hendak pulang, Hui mengucapkan selamat tinggal. Sampainya Mulan di rumah, dia langsung disambut adiknya yang sudah mendapatkan jodoh. Gak lama kemudian ibu datang memeluknya. Lalu ketika ayah mendatanginya, Mulan minta maaf karena pedang miliknya telah hilang. Namun sang ayah tidak keberatan karena yang terpenting Mulan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Gak lama kemudian, Komandan Tang dan para juridnya datang memberikan hadiah dari raja berupa pedang yang ditandai dengan pilar kebajikan, setia, berani, jujur, dan pengabdian kepada keluarga. Di samping itu, raja juga masih memintanya untuk bergabung bersama prajurit yang hebat sebagai petugas pengawal kerajaan. Mulan telah membawa kebanggaan pada keluarganya, dan film pun selesai.